Jadi gini, Desi datang ke Polres Jakarta Selatan minggu lalu. Bang, menanggapi dari pihak sana yang katanya kan kemarin Bu Desire melakukan BAP di Polres Jakarta Selatan dan bertepatan di hari itu juga katanya kan pihak sana ingin melaporkan ke Polda, tapi ternyata tidak jadi. Yang katanya kabarnya ada pertemuan untuk berdamai, benar nggak sih Bang? Jadi gini, Desi datang ke Polres Jakarta Selatan minggu lalu sebagai kelanjutan dari laporan polisi ibunya sebagai saksi terkait dugaan tanah ibunya diambil. Itu hanya kelanjutannya, bukan laporan baru. Ya, karena hampir 200 meter Desi merasa tanah ibunya itu masuk ke dalam temboknya suaminya. Jadi itu hanya kelanjutannya. Oke. Terus mengenai soal dugaan pencurian, saya kira gini loh. Pertama kali pihak sana mengatakan yang hilang itu adalah peralatan periuk nasi, peralatan dapur. Memang sih agak sangat tidak masuk di akal, ya. Tapi kemudian tiba-tiba berkembang oleh kuasa hukumnya disebutkan ada dugaan pencurian 10 miliar. Iya. Desi, Bang, sorry mau kemana? Bang, bener kan sorry Bang? Iya. Desi rada-rada tertawa geli. Desi mengatakan begini ke saya. Orang kios aja 1 biji pun saya nggak pernah dibeli. Kios boro-boro 10 miliar. Kios aja nggak pernah dibeliin karena tidak ada satu hak properti pun atas nama dia. Terus kuasa hukumnya mengatakan surat berharga. Lagi-lagi Desi mengatakan selama hidup saya, selama gua jadi istri, tidak pernah dibuka deposito satupun. Makanya saya kan bolak-balik bilang, kalau benar ada surat berharga deposito, ya sebutkan aja nama banknya. Sebutkan aja. Makanya saya sangat tidak mengerti itu tuduhan-tuduhan dibuat tujuannya apa? Apa motivasinya? Karena mereka masing-masing punya lemari besi terpisah, brankas terpisah. Ya. Boro-boro 10 miliar toh. Si Desi bilang satu rekening bank pun dia nggak pernah dibuka rekening bersama, tapi duitnya kan dimasukin. Deposito sama sekali tidak ada. Tidak ada deposito dibuka atas nama Desi. Lu kalau tanya istri Hotman, ratusan deposito. Ya, apalagi pertanyaannya? Bang, yang kabarnya batas waktu sampai tanggal 1 Mei kalau misalnya Ibu Desi tidak meminta maaf akan dilaporkan, itu gimana Bang? Mengenai pencurian, saya udah bilang berkali-kali, pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku pasal pencurian antara suami dan istri. Apabila, syaratnya ada 2. Apabila perkawinan tersebut tidak ada perjanjian pisah harta. Kedua, apabila tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan pisah ranjang dan meja. Dalam perkawinan Desi tidak ada perjanjian pisah harta. Tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan pisah ranjang dan meja. Artinya, sesuai pasal 367 KUH Pidana, tidak bisa dikenakan pasal pencurian. Saya yakinnya, sesudah saya ceramah di mana-mana, baru tim kuasa hukumnya baru sadar atas pasal tersebut. Makanya, akhirnya kan udah sempat konferensi pers mereka mau lapor ke Polda, tahu nggak jadi. Benar. Dan saya udah ada contoh kasus terbesar di Surabaya, Ibu Cincin, sampai Mahkamah Agung, di mana dia dilaporkan oleh suaminya, sempat dia di penjara 1 bulan. Kemudian putrinya, pada saat ibunya lagi di penjara, putrinya mimpi tiba-tiba ada yang bisikin nama Hotman Paris. Saya itu cerita benaran, Serius ya, ya. Mana asli gue ini? Coba mana? Oh, ada nih. Oh iya. Akhirnya saya didatangkan ke Surabaya dan sampai Mahkamah Agung sudah menyatakan persis seperti tadi, tidak berlaku pasal pencurian kepada suami dan istri kalau tidak ada perjanjian pisah harta dan kemudian tidak ada putusan pengadilan pisah ranjang dan meja. Bukan sekedar pisah ranjang,
Aku sama kamu bisa rancang kan? Iya. Harus ada putusan pengadilan. Deh. Berarti Apalagi laporan jadi itu nggak ada, jadi Bang? Berarti laporan itu nggak bisa ya, Bang? Jadi pasal itu apa pasal Pasal perbedaan kuota 367 itu itu nggak ada, Bang? nggak bisa dipakai. Iya. Aku nggak tahu apakah mereka lupa atau memang hanya sekedar apa, saya nggak ngerti. Mereka lupa Desi itu di backup oleh pengacara Hotman Paris yang tidak pernah takut. Kemudian dibikin lagi gosip, Hotman itu anak orang miskin. Iya. Aduh, Hotman itu anak orang kaya dari Tapanuli. Lihat di IG gue itu, berbagai orang menyaksikan pendiri perusahaan-perusahaan besar. Tapi saya tidak sombong. Saya selalu mengatakan, jangan lihat masa lalu. Pandanglah kamu dibanding aku sekarang. Pandanglah kamu dibanding aku sekarang. Hebatan mana? Ya, jangan masa lalu. Masa lalu pun saya lebih hebat. Saya anak orang kaya, tapi saya tidak pernah sombong. Dari segi karir, ayo buka karir gitu. Saya lah putra Indonesia yang 20 tahun sama pengacara bule. 10 tahun jadi asisten orang bule, 10 tahun jadi bosnya berbagai bule, dan 4 tahun di Australia bekerja di kantor pengacara yang 700 bule. Jadi, tapi memang gara-gara kasus ini, banyak orang jadi masuk TV yang sebelumnya tidak pernah masuk TV. Harusnya terima kasihlah kamu sama aku. Gara-gara aku kamu masih masuk TV. Ya, kalau Hotman udah bosan. Infotainment hampir tiap hari sama semua TV minta sama saya juga nolak melulu. Ya, jadi jangan mengancam-mengancam di medsos. Pertama karena saya tidak takut. Dari segi ilmu super. Bang, tapi bang harus damai nggak sih bang? Bang, sebenarnya ada perdamaian. Perdamaiannya sampai sekarang tidak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan. Inti pokoknya adalah Desi tetap minta tanah ibu saya kembalikan yang dipagar. Pihak sana juga meminta dikembalikan, Bang. Tanahnya tidak pernah diambil, itu tanahnya di belakang, itu tetap punya dia. Itu ada tanah di belakang dibeli oleh suaminya, kemudian dipagar karena kalau nggak dipagar orang luar bisa masuk ke kedua rumah. Tanahnya ya diambil, tidak pernah ada perjanjian tukar menukar. Ya.